Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pagi hari ini yang cerah ini kita bisa berjumpa kembali di pelajaran akidah akhlak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Pak Guru presensi kehadiran ya. Cek presensi kehadirannya. Ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya hadir. Semoga semuanya sehat, bisa mengikuti pelajaran sampai akhir nanti. Nah, baik anak-anakku sekalian, untuk meningkatkan cinta kita kepada tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Baik, langsung saja dimulai untuk pembelajaran hari ini ya. Untuk materi hari ini yaitu ada bagi orang yang sakit. Semuanya pernah sakit kan ya. Nah, perlu diketahui bahwasanya sakit itu berasal dari siapa? Perolehan dari Allah. Itu sudah takdir Allah ketika kita sakit. Ada yang mengatakan ketika orang yang sakit itu sedang dikurangi dosa-dosanya. Makanya kita ketika sedang merasakan sakit, maka kita harus bersabar. Nah, untuk orang yang sedang sakit itu ada etikanya, ada adab-adabnya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, Pak Guru bagi menjadi 2 kelompok ya. Silakan untuk absen yang nomor 1 sampai 5 kelompok 1, 6 sampai 10 untuk kelompok 2. Silakan untuk menempatkan diri masing-masing. Kalau sudah, silakan untuk duduk yang rapi. Nah, Pak Guru akan perhatikan sebuah gambar. Nanti silakan temukan permasalahan-permasalahan yang ada pada gambar tersebut. Nah, kalau sudah, Pak Guru sedikit beri penjelasan ya, bahwasanya ada bagi orang yang sakit itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu ketika orang yang sakit terkena musibah, sebaiknya untuk perbanyaklah berzikir kepada Allah, beribadah. Karena apa? Karena itu mencerminkan ketidakberdayaan kita, kelemahan kita sebagai makhluk yang tidak ada daya dan upaya. Bahwasanya semua itu adalah takdir Allah, kekuatan Allah. Maka dari itu kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ketika kita sedang merasakan sakit, kita itu jangan memperbanyak mengeluh kepada orang lain. Boleh, namun ketika kita mengeluh, curhat, sebaiknya kepada orang yang ya pakar terhadap penyakit.
katakanlah kepada dokter atau orang-orang yang bisa dipercaya untuk menyembuhkan sakit. Kemudian bisa juga memperbanyak doa, diantaranya membaca bismillah dengan menyebut nama Allah sebanyak 3 kali. Kemudian mengucapkan a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ahadiru. Nah, yang artinya aku berlindung kepada Allah dan kepada kekuasaannya dari keburukan apa yang aku temui dan aku hindari. Itu sebuah hadis dari riwayat Muslim. Kemudian juga harus berusaha untuk meminta kehalalan barang-barang yang kita makan, yang kita pergunakan, juga barang-barang yang menjadi hutangnya atau pernah dirampas dari pemiliknya. Nah, maka kita harus meminta kehalalan. Kemudian juga tidak boleh menggantungkan jimat atau jampi-jampi, karena itu bisa menimbulkan syirik. Makanya kita tidak boleh mempercayai terhadap jimat. Pun ketika kita berobat, kita tidak boleh mempercayai kepada obat tersebut bahwasanya obat tersebut yang menyembuhkan kita. Namun obat itu hanyalah sebagai lantaran. Sesungguhnya kesembuhan itu hanya dari Allah. Kita juga disyariatkan untuk mengobati sakit itu dengan ruqyah, dengan doa-doa yang disyariatkan, doa dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, ketika kita sakit, sebaiknya segera bertaubat secara sungguh-sungguh, dan juga senantiasa memperbanyak amal soleh. Juga ketika kita sakit, hendaknya berhusnuzon, berprasangka baik kepada siapa? Kepada Allah, dan juga berusaha mendekatkan diri kepadanya dengan menggabungkan antara takut dan pengharapan, serta juga disertai amalan yang ikhlas, harus ikhlas. Hal itu sudah disabdakan oleh Kanjeng Nabi Rasulullah SAW, yaitu la yamutanna ahadukum illa wa yusinu dzanna billah. Janganlah seorang di antara menginginkan kematian kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Hadis riwayat Muslim dan juga Abu Dawud. Nah, sudah ya. Silakan Pak Guru tunggu untuk kelompok 1 dan kelompok 2 membuat 2 pertanyaan ya, masing-masing 2 pertanyaan ditujukan kepada kelompok lain. Nanti untuk hasilnya bisa dikumpulkan seperti itu. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru cukupkan. Silakan untuk dipelajari kembali LKPD-nya halaman 27. Silakan dipelajari ya untuk pertemuan yang akan datang, dan silakan dikerjakan untuk soal di halaman 26. Itu ada beberapa soal. Nah, nanti bisa dikumpulkan pertemuan yang akan datang. Baik, Pak Guru cukupkan. Banyak kekurangan, banyak kekhilafan, mohon maaf. Wa akhiran bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.